Banyak yang bilang soal BUMN 2023 itu lebih sulit, lebih hot. Oke teman-teman, gak usah kelamaan. Hari ini aku akan membahas soal BUMN yang super sulit dan super hot spesial buat teman-teman. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Alpais. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas soal yang sangat sulit, level BUMN yang levelnya super hot, spesial buat teman-teman yang mau tes di BUMN tahun 2023. Oke, tapi sebelumnya ini mungkin teman-teman lihat, oh ada yang berbeda nih. Ya betul banget ya. Jadi hari ini aku adalah H+2 pasca operasi, jadi spesial banget ya. Semoga ini tidak mengurangi semangat aku untuk menyampaikan materi-materi penting untuk persiapan BUMN 2023. Semoga materi penting ini bisa tersampaikan ke teman-teman semua. Dan aku harap teman-teman semua juga yang belajar tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Semoga makin siap tes BUMN dan semoga teman-teman lancar serta diterima di BUMN tahun 2023. Amin ya. Semangat teman-teman, semangat. Semoga semuanya sehat selalu. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, spesial ini adalah soal yang levelnya hot. Mungkin teman-teman akan sedikit kribo ya dengan melihat soal ini gimana nih cara ngerjainnya gitu. Oke, pertanyaan adalah 51 ya. Jadi ada perintah 51 dari 3 elemen ini, teman-teman ya. Ini elemen pertama, kedua dan ketiga. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Mungkin teman-teman mau komen dulu boleh? Silakan. Oke, ini perintahnya 51, silakan teman-teman mau komen dulu, tak tungguin. Dah, kira-kira dapat gambar dulu. 51, teman-teman akan dapat gambar seperti apa? Lalu kita akan coba kerjain bareng-bareng. Oke. Dah. Oke, kita akan coba lihat teman-teman. Bagian sini 51 ya. Berarti kita fokus di bagian sini. Ketika ini dia akan jadi putih, maka bagian sini otomatis ketika dia 5 dia akan berubah jadi seperti ini. Oke, yang awalnya bagian hitam dia jadi putih. Lalu bagian ini dia menjadi tambah satu elemen seperti segi 4, maka seperti ini kurang lebih gambarnya. Oke, gambarnya seperti ini, segi 4. Lalu bagian yang sini dia hitam total, dia penuh, full ya, maka ini jadi seperti ini. Oke, full. Oke, ini adalah gambar nomor 5. Lalu nanti di tes teman-teman, ketika teman-teman sudah ngerjain gambar nomor 5, maka kerjakan berikutnya perintah nomor 1. Apa yang terjadi di perintah nomor 1? Katanya di perintah nomor 1, bagian yang sebelah sini yang awalnya dia di pojok paling kiri, dia berubah jadi di tengah. Maka bagian sini otomatis dia akan berubah jadi di tengah sini. Oke. Bagian sini ya, dia akan berubah jadi di tengah, berarti di sini tengah kurang lebih. Oke, seperti ini. Lalu di bagian yang sini teman-teman, yang bagian nomor 2 dia jadi nomor 1. Artinya ini berarti jadi nomor 1 ini. Berarti di sini kurang lebih. Oke, ini gambarnya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih, gambar yang bentuk seperti ini hanya ada di A sama C. Lalu udah cuman A sama C. Maka jawabannya tinggal A sama C. Nah, sekarang dari bagian yang udah kita arsir tadi, ternyata di nomor 1 dia tinggal separuh, yaitu sebelah kiri sisanya. Maka kalau kita bagi 2, gambarnya lebih kecil seperti ini. Nah, oke. Jawabannya yang C. Nah, jadi kurang lebih soal yang hot seperti ini teman-teman ya. Nanti aku akan contohin lagi, teman-teman coba kerjain biar makin paham ya. Kita yel dulu yuk, nggak apa-apa, yuk yel dulu yuk. Karena C itu cinta. Semangat buat teman-teman, semoga yang tes di BUMN tahun 2023 ini lancar dan semoga bisa lulus dan diterima di BUMN tahun 2023 ini. Amin. Semangat juga buat teman-teman yang belajar di rumah, sehat-sehat selalu. Oh ya, jangan lupa dukung channel Alpais ya biar channel ini bisa terus berkarya, berkembang, membantu teman-teman BUMN seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Klik tombol subscribe-nya, like-nya dan juga share-nya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 2 teman-teman. Nah, ini soalnya. Oke, bentuknya lumayan hot ya.
Silakan teman-teman yang mau nyoba dulu boleh, silakan. Aku tungguin. Sambil santai lah ya, nggak apa-apa ya. Sekali-kali di video kita santai, teman-teman ngerjain dulu boleh, silakan. Monggo. Oke, hati-hati, model soalnya sama kayak nomor 1 tadi, tapi pertanyaannya dibalik dari 24 ya. Oke, silakan teman-teman sambil jawab, sambil pause video juga boleh. Aku mau kasih tips kalau nanti teman-teman keluar tipe kayak gini, saran dari aku jangan kerjakan dari sebelah kiri. Jangan kerjakan kiri ke kanan, itu kurang tepat. Ini agak sulit. Kenapa kurang tepat? Karena sulit aja. Nah teman-teman, cara yang paling efektif buat ngerjain soal yang depannya kosong seperti ini, teman-teman balik. Jadi dari kanan, teman-teman cari ke kiri. Berarti mulainya bukan 24, melainkan 42. Paham ya? Oke, jadi ini kita mulai dari 4 teman-teman. Apa yang terjadi ketika 4? Maka kita ngeliatnya dari sini ke sini. Nah, kebalik ya teman-teman ya, bukan dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri. Nah, sekarang bagian sini dia dibalik, berarti sini dibalik aja, bentuknya jadi seperti ini. Oke, seperti ini dibalik. Boleh fokus di satu elemen juga nggak apa-apa. Ini diputar, di bagian sini diputar, berarti ini kurang lebih diputar dia akan berlawanan seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gini lah ya. Oke. Lalu di bagian sini dia dibalik posisi ya, dibalik posisi tetap sama karena dia huruf A ini tetap sama kayak huruf A. Nah, ini setelah perlakuan dari perintah nomor 4. Lalu teman-teman, mana nih yang paling tepat nih ya dari perintah berikutnya, yaitu perintah nomor 2. Oke, di sini aja 2. Oke, sini aja 2. Oke, 2. Ntar kita gambar dulu. Nah, perintah nomor 2 katanya di bagian sini dia pindah posisi nih. Dari yang sini dia pindah dari sebelah paling kanan, dari yang paling kiri jadi paling kanan. Berarti yang awalnya sini ya kan. Oke, sorry, awalnya sini dia akan pindah yang paling kanan. Berarti dia bakal di sebelah sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, option yang kayak gini cuman E sama B. Oke. Lalu kita tinggal lihat lagi bagian sini. Bagian yang ini, yang tengah dia geser paling kiri, berarti ini akan geser paling kiri sini. Oke, seperti ini. Oke, berarti sisanya A akan di sini. Nah, oke teman-teman, jadi perintahnya seperti itu. Saran dari aku, kalau kosong di bagian kiri, maka teman-teman kerja dari paling kanan, nanti ke yang paling kiri. Jawabannya ada kok, udahan kok. Yo, cek yuk. Jawabannya yang B. Aman, aku yakin teman-teman bisa ngerjain diagram reasoning kayak gini. Pokoknya di video ini aku akan membahas soal-soal yang sulit banyak ya. Bukan cuma diagram reasoning, cuman aku akan bahas juga yang materi verbal logical reasoning juga, biar teman-teman mantep. Aku mau kasih ilmu yang mungkin teman-teman selama ini nyari tapi nggak dapet nih. Nah ini spesial, aku juga udah cari tahu, dan ini spesial pengen aku sampaikan ke teman-teman terkait konsepnya biar makin aman. Yuk sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Bentar. Ada hal penting buat teman-teman. Jadi Alfaiz itu udah ngeluncurin buku BUMN ya. Jadi BUMN seperti ini lengkap, ini soal-soal asli batch 1 dan batch yang kedua asli semuanya teman-teman ya. Dari FR para peserta. Jadi teman-teman bisa berlangganan buku ini sekitar 99.000. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya ya teman-teman. Bukunya terbatas karena tinggal beberapa buku lagi. Buku ini akan habis ya. Semoga membantu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke soal verbal logical reasoning seperti ini teman-teman. Nah, inilah soal asli tahun 2022 kemarin yang katanya sulit banget, dan ini spesial mau aku bahas ya buat teman-teman ya. Oke, silakan nomor 3. Kira-kira teman-teman mau jawab mana? Nah, sering kalau di les Alfaiz di kelas online, mungkin teman-teman mau beli kelas rekaman kelasnya lengkap, ada batch 1 ya, ada 15 pertemuan bahasa Inggris, TKD BUMN, sama juga core value akhlak juga ada lengkap ya. Linknya juga udah aku sertakan di kolom deskripsi beserta dengan kode kuponnya. Nah teman-teman, di kelas online aku selalu bilang baca dulu ininya gitu, tetapi Kak boleh nggak aku baca ini dulu? Khusus soal verbal logical ini teman-teman diperbolehkan. Kenapa? Karena ini biasanya dipakai untuk banyak soal. Artinya semakin kita memahami ini, lebih mudah dan lebih cepat dalam menjawab. Boleh ya, karena soalnya ada banyak. Kemarin malam sebuah siaran radio menceritakan mengenai pencurian yang baru saja terjadi di kota Cirebon. Nah, total kerugian dari pencurian tersebut mencapai 52 juta rupiah. Barang yang diringkus oleh maling antara lain 2 buah motor bebek dan 5 buah HP baru.
Identitas pelaku berhasil diidentifikasi oleh kepolisian. Diketahui juga bahwa A. Pelaku merupakan salah satu kenalan korban pencurian. B. Terdapat CCTV di lokasi pencurian. Harga satu motor bebek mencapai 6 juta. Jadi kurang lebih 6 juta ya. 2 orang ditangkap sehari setelah korban melaporkan pencurian. Korban yang terdampak mencapai 4 orang. Ini penting, ini kita tandai dulu ya. Oke. Kondisi kamar kosan milik korban terbuka lebar saat pulang dari makan malam bersama. Berarti kemungkinan ada pencurian di situ ya. Pihak kepolisian mendapat pujian dari masyarakat sekitar setelah berhasil menangkap sebagian pencuri. Berarti belum semua pencuri tertangkap. Oke, sekarang kita akan coba jawab. Pencurian terjadi di sebuah kosan di kota Cirebon. Teman-teman mungkin udah tahu jawabannya. Silahkan komen dulu di kolom komentar, monggo. Silahkan teman-teman. Ya nanti di Instagram Febrian Faiz juga ada ya konten-konten menarik seputar real, seputar informasi BUMN juga, CPNS lengkap. Monggo teman-teman bisa di follow. Atau di TikTok Privat Al Faiz juga boleh. Silahkan, TikToknya juga bahas-bahas ya. Monggo TikToknya, Instagramnya juga boleh. Oke yuk monggo. Pencurian terjadi di kosan kota Cirebon. 1, 2, 3. Jawabannya ada di sini. Ya, pencurian baru saja terjadi di kota Cirebon, yaitu di sebuah kosan. Maka jawabannya yang B, benar. Oke. Aman banget ya. Jadi kadang-kadang orang tuh bingung. Kak, aku tuh kalau benar bisa. Kalau salah aku udah tahu. Berarti dia bertentangan kalau salah. Kalau benar berarti sesuai. Tapi kalau nggak bisa disimpulin kayak mana, Kak? Oke, saatnya teman-teman dapat ilmu yang keren banget. Kita lanjut. Soal nomor 4. Pencurian dilakukan oleh lebih dari 2 orang atau merupakan sahabat dekat salah satu korban. Nah, ini gimana nih cara ngerjainnya nih ya? Oke, pencurian dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Di sini ada kata berhasil menangkap sebagian pencuri. Di mana yang ditangkap adalah 2 orang. Berarti apa kesimpulannya teman-teman? Pencurian dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Benar atau salah? Boleh komen di kolom chat. Atau kirim super chat boleh. Super ya, silakan teman-teman yang mau ngirim super stiker, super chat juga boleh. Silakan. Pencurian dilakukan oleh 2 orang. Yaps, lebih dari 2 orang. Betul banget. Di sini katanya tertangkap 2 orang. Itu baru sebagian, berarti kemungkinan lebih dari 2 orang. Maka ini benar. Di sini atau. Nah, merupakan sahabat dekat. Di sini ada keterangan bahwa orang-orang tadi itu merupakan kenalan dari korban. Nah, kenalan itu kalau kita cari di kamus KBBI itu bisa berarti teman, bisa berarti sahabat. Namun di sini ada kata dekat. Nah, dekat itu kita tidak tahu seberapa dekatkah si korban dengan pelaku pencurian tadi gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Nah, sesuatu yang nggak tahu itu kalau dalam dunia matematika atau logika matematika disebut sebagai kalimat terbuka yang tidak diketahui kebenarannya. Nilai kebenarannya belum tahu benar atau salah. Maka ini jawabannya apa, Kak? Jawabannya ini tidak dapat disimpulkan. Nah, ilmu ini juga aku dapat belum lama karena saking teman-teman penasaran, jadi aku sampai bahasanya kulik sedalam mungkin terkait konsepnya biar teman-teman makin paham. Sekarang aku akan bantu teman-teman biar teman-teman nanti di tes BUMN dapat ilmu yang mantap jiwa. Sekarang mungkin teman-teman belum bisa nyimpulin nih benar atau tidak ada berkesimpulan, itu kesimpulannya apa. Sekarang perhatikan ini teman-teman ya, fokus ya. Oke, coba aku bantu teman-teman di sini. Oke, sekarang kita ke bagian matematika dulu biar teman-teman aman. Oke, bentar. Oke. Di dalam matematika itu ada namanya pernyataan dan ada juga yang namanya kalimat terbuka. Jadi kalimat itu dibedakan jadi 2. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang merupakan pernyataan, atau non deklaratif yaitu masih kalimat terbuka yang belum diketahui kejelasannya atau kebenarannya. Nah, pernyataan itu siapa? Pernyataan itu merupakan kalimat yang berisi atau mempunyai nilai logika yang benar saja atau salah saja, tetapi nggak boleh dua-duanya. Jadi misalkan Lampung ibu kota Indonesia, itu pernyataan yang bernilai salah, nggak boleh dua-duanya. Misalkan Kak Faiz ganteng, itu bukan pernyataan, itu merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena nggak tahu. Mungkin orang sebagian bilang, oh iya ganteng. Mungkin sebagian, oh alah kakak nih nggak ganteng kok. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu hanya kalimat terbuka saja. Nah, di sini teman-teman, kalimat non-deklaratif itu bukan pernyataan. Artinya kalimat ini tidak atau belum mempunyai nilai kebenaran. Dia tuh bisa dua-duanya benar gitu ya. Jadi seperti misalkan selain misalkan tadi ya,
Kak Faiz pintar, gitu nggak tahu karena tidak ada yang membuktikannya gitu. Bisa benar bisa salah. Kak Faiz ganteng, bisa benar bisa salah gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat majemuk? Kalimat majemuk itu adalah dua pernyataan yang digabungkan. Konjungsi misalkan digabungkan dengan kata dan. Kalau atau itu disjungsi. Jadi disjungsi sama konjungsi itu merupakan dua pernyataan. Ya, jadi pernyataan satu dengan pernyataan dua, pernyataan satu P, pernyataan dua Q. Artinya konjungsi itu pernyataan dengan pernyataan. Sesuatu yang sudah ada nilai kebenaran dengan sesuatu yang sudah ada nilai kebenaran. Digabungkan itu misalkan pakai dan jadinya konjungsi, pakai atau jadinya disjungsi. Nah, artinya di sini teman-teman, ketika tadi di soal kita ketemu pernyataan benar, satunya bukan pernyataan, hanya kalimat terbuka, maka kalimat majemuk tadi itu bukan merupakan bukan merupakan sesuatu pernyataan yang bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Itu tadi yang kita kerjain tadi, itu merupakan jenis kalimat terbuka. Mungkin aku bisa jelasin sampai sini karena selengkapnya ada di kelas online atau rekaman kelas ya. Itu aku jelasin secara detail banget ya. Oke, semoga udah menjadi gambaran teman-teman. Jadi konjungsi itu pernyataan, dua pernyataan, benar dan salah, salah benar salah, salah benar, salah salah. Begitu pula kalau disjungsi yang dibagi jadi dua, disjungsi inklusif dan eksklusif ya, dengan atau. Artinya dua pernyataan yang digabungkan dengan atau itu disebut disjungsi. Nah, di sini di soal teman-teman tadi, di soal yang ini teman-teman. Oke, bentar aku kecilin dulu. Oke. Benar atau bukan pernyataan, maka ini disebut kalimat yang terbuka. Jawabannya yang A, kalimat yang belum punya kesimpulan. Paham teman-teman ya, semangat. Pokoknya aku bahas ini lengkap, ini spesial request kalian karena mungkin kemarin ada yang komen, Kak soalnya kurang hot, ditambah lebih sulit. Mungkin dengan adanya ini teman-teman terbantu. Jangan lupa ya dukung Alfaiz biar makin mantap Privat Alfaiz ini, makin berkembang, makin bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia. Semangat semuanya, kita lanjut. Oke, soal nomor 5. Para korban sedang makan malam bersama ketika aksi pencurian berlangsung dan pencuri dilakukan oleh dua orang. Silahkan komen di kolom komentar. Aku pengen teman-teman itu paham banget yang nonton Alfaiz ya, monggo silakan. Atau teman-teman yang pengen kepoin Instagram pribadi aku, yang pengen join di grup Telegram BUMN, monggo. DM aja Febri Irwan Faiz. Jangan lupa ya follow-follow, ada konten-konten menarik di situ ya teman-teman ya. Febri Irwan Faiz tuh Instagram pribadi aku. Semangat. Silakan teman-teman boleh komen ya. Para korban sedang makan malam bersama ketika aksi pencurian. Di sini kondisi kamar milik korban terbuka lebar saat pulang dari makan malam. Artinya kita nggak tahu apakah aksi pencurian saat makan malam, atau setelah makan malam, atau sebelum makan malam. Ini adalah kalimat terbuka, maka tidak dapat disimpulkan di bagian awalnya. Dan pencurian dilakukan oleh dua orang. Salah, karena dilakukan oleh lebih dari dua orang. Tidak dapat disimpulkan ketemu dengan dan, intinya ini masih kalimat terbuka. Kalimat yang pakai dan atau konjungsi itu pernyataan dan pernyataan. Maka jawabannya yang semoga konsep ini manteng. Semoga konsep ini mantep buat teman-teman. Karena kalau kita belajar dari konsepnya, teman-teman harusnya lebih mantep, lebih sempurna belajarnya ya. Oke teman-teman, masih aman soal nomor 5 ya. Kita ada yang penting buat teman-teman. Buat kalian yang pengen simulasi tes kayak BUMN beneran, aku punya kerjasama tryout yang sangat super duper kayak offer maximaasn.com. Di situ teman-teman bisa pakai 10 paket combo, monggo paket kombonya 10 paket combo, tapi ingat pakai kode kupon Alfaiz22 karena harganya paling beda, paling eksklusif dibanding kode promo yang lainnya. Alfaiz22 yang harganya misalkan 160 jadinya hanya 94.000 sekian, paling terjangkau. Spesial buat teman-teman ini kerjasama Privat Alfaiz dengan Maxima ya, yang udah berjalan sekitar 2 tahun. Semoga ini membantu teman-teman. Spesial buat pejuang BUMN di seluruh Indonesia. Kita lanjut. Yo, soal nomor 6. Monggo teman-teman. Oke, pertanyaan adalah polisi berhasil mengidentifikasi pelaku karena melihat rekaman CCTV. Silakan teman-teman kasih tahu alasannya. Komen gimana, apakah sudah paham atau belum. Tinggalin jejak teman-teman biar aku juga bisa mantau. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah, semoga channel Alfaiz bisa terus berkembang ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu teman-teman, dan semoga sukses semuanya di tes BUMN tahun 2023. Yang udah download videonya boleh dulu ke YouTube buat dukung Alfaiz ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.